Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Namun juga ketika kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, kita juga bersyukur. Dengan demikian kita boleh menaruh pengharapan kita kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat dalam seluruh kehidupan dan alam semesta ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman Kristen, selain menekankan akan kasih Allah bagi kita, juga menekankan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Sehingga bukan manusia yang menentukan, melainkan Tuhanlah yang menentukan. Apa yang manusia perbuat tidak pernah dapat menggagalkan rencana Tuhan. Saudara, kedaulatan Tuhan berarti bahwa Allah adalah Allah yang tidak tergantung dengan apapun dan siapapun di dalam ketetapan dan keputusannya. Karena siapakah yang boleh menjadi penasihat Tuhan? Tidak ada. Karena Tuhan itu sendiri yang adalah Allah yang maha hikmat. Saudara, dengan demikian saudara, ketika kita mengenal Allah yang berdaulat seperti ini, tidak seorang pun di antara kita yang boleh menyombongkan diri dan merasa diri kita ini berjasa di hadapannya. Karena Dialah yang menetapkan segala sesuatu. Dan kita boleh menikmati segala sesuatu karena semata-mata Tuhan yang berdaulat itu yang menetapkannya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan tamu-tamu yang hadir kepada Tuhan Yesus, yaitu berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kemungkinan ini adalah sebuah semangat daripada orang-orang Yahudi yang begitu percaya diri, bahwa mereka adalah orang yang telah dipilih Allah secara khusus, sehingga mereka menganggap dirinya mereka adalah orang berbahagia, karena mereka akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Namun saudara, sikap mereka kepada Mesias, yaitu kepada Kristus, tidak sesuai dengan keberadaan mereka. Padahal mereka telah menerima janji mengenai Mesias itu. Disitulah Tuhan Yesus memberikan satu kisah tentang perjamuan, di mana mengundang orang-orang yang akan diundang. Tetapi mereka tidak pernah mau datang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, saudara, penolakan terhadap undangan Tuhan tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan.
Namun penolakan itu dapat berarti bahwa tidak ada lagi kesempatan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah kisah terkait dengan bagaimanakah sikap orang-orang Yahudi yang merupakan umat Allah yang tidak mau menerima Mesias. Maka Tuhan Yesus memberikan satu kisah, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Nah, ketika Tuhan mengisahkan kisah ini, maka Tuhan sebetulnya sedang berbicara dalam konteks orang-orang Yahudi, di mana mereka adalah sebetulnya orang-orang undangan, tetapi mereka tidak menghargai akan keberadaan mereka. Mereka ada begitu banyak alasan untuk tidak memenuhi undangan itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ketika manusia menolak, maka manusia yang menentukan di dalam segala sesuatu. Tuhan tinggal mengikutinya. Namun saudara, sesungguhnya tidak demikian. Saudara, penolakan manusia terhadap apa yang Tuhan undang kepada mereka tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Namun saudara, penolakan itu sendiri bisa berarti bagi orang tersebut adalah sudah tidak ada lagi kesempatan. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tetapi yang gagal adalah manusia untuk masuk dalam rencananya. Saudara, ketika kita menolak akan panggilan Tuhan, menolak akan undangan Tuhan, saudara, kita sadarlah bahwa kitalah sebetulnya yang menjadi orang yang gagal. Karena panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan kasih karunia Tuhan kepada kita. Saudara, ada banyak hal, ada banyak alasan yang kita bisa katakan kepada Tuhan untuk menolak panggilannya. Namun satu hal yang sangat penting yang harus kita hayati. Mungkin ketika engkau menolak, itu adalah kesempatan terakhir bagimu. Dan engkau tidak ada kesempatan lagi. Saudara, terhadap undangan Tuhan, marilah kita berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saya siap. Saya merindukannya. Karena saya ingin hidup di dalam rencana Tuhan. Inilah orang yang berbahagia. Yang kedua, saudara, rencana Tuhan itu pasti digenapi. Dan tidak ada sedikit pun kegagalan dalam rencana Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kisah ini adalah hamba itu untuk memberitahukan kepada orang-orang di pelbagai tempat untuk mereka ikut perjamuan. Setelah semuanya diundang, ternyata masih ada tempat belum terpenuhi. Lalu tuannya itu berkata, pergilah lagi. Lalu paksalah orang itu masuk supaya di dalam rumahku penuh tempat itu. Saudara, di sini menggambarkan kepada kita bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rencana yang lengkap. Apa yang kita perbuat tidak mempengaruhi rencana Tuhan. Apa yang kita perbuat tidak pernah merugikan Tuhan. Tetapi justru, saudara, kita yang rugi ketika kita tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Saudara, karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah karya yang maha besar. Mengapa dikatakan maha besar? Bukan saja terkait dengan manusia yang sekian banyak, namun terkait dengan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dia sebagai manusia mati di kayu salib untuk menanggung seluruh dosa manusia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal adalah Allah yang memastikan bahwa seluruh keselamatan rencananya pasti tergenapi. Tidak ada seorang pun yang dipilihnya yang gagal untuk diselamatkan. Karena Kristus mati bagi orang-orang pilihannya. Dan karyanya itu efektif. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena saudara dan saya ada di dalamnya. Dan saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Dengan sangat-sangat heran.
di saat-saat yang sangat mustahil. Tetapi Tuhan, Dia sanggup menggenapinya. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita, tetapi Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bukan manusia yang menentukan, tetapi Dialah yang menentukan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami menghayati firman Tuhan dan kami mengerti bahwa sesungguhnya yang mengontrol segala sesuatu adalah Engkau, bukan manusia. Dan ketika manusia menolak, sesungguhnya sebuah kabar buruk. Itu kemungkinan adalah kesempatan terakhir bagi dia. Dan dia tidak punya kesempatan lain. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu memiliki hati yang terbuka kepada panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan anugerah. Karena Tuhan mengasihi kami. Tetapi juga Tuhan punya rencana atas hidup kami. Tuhan, terima kasih mengenal Engkau sebagai Allah yang mengasihi kami, tetapi Allah yang berencana, Allah yang berdaulat, sehingga kami boleh menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.